Shalom semuanya. Shalom. Yes. Tanya Bu yang tinggal nih. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, betapa bahagianya hati ini bisa berjumpa dengan jemaat-Mu semuanya. Mereka adalah orang-orang yang sangat berharga. Mereka adalah orang-orang yang berarti di mata-Mu. Engkau sangat mengasihi semua jemaat-Mu ini. Bahkan mereka ada di hati-Mu. Di situ aku baru mengerti mengapa Tuhan Yesus tidak menghendaki seorang pun binasa. Setelah aku menjalani perjalanan hidup dalam imanku kepadamu, jemaat-Mu kurasakan kehadiran mereka adalah kekayaanku. Apalagi Tuhan sang pemilik jiwa kami. Jauh lebih berharga dibanding ciptaan-Mu yang lainnya. Hamba saja apabila tidak melihat salah satu di antara jemaat-Mu ini, hamba sudah merasakan pengen bertemu dengan mereka. Bahkan dalam doa-doaku, terlebih Tuhan yang merindukan mereka. Di situ aku mengerti betapa sangat berharganya satu jiwa di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa berkumpul oleh karena penyertaan-Mu atas kami semua, sehingga kami dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami saat ini mau membawa segenap hidup kami menjadi korban persembahan di hadapan-Mu. Hadir di tengah-tengah kami, kuduskan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau Tuhan melawat setiap kami. Kami merasakan jamahan-Mu di antara kami. Aku mau merasakan apa yang jemaat-Mu rasakan Tuhan. Ini doa dan kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk, bisa diikuti, sekalipun di mute, bisa diikuti di tempat kita masing-masing. Untuk kita belajar bernyanyi nada, mengikuti nada-nadanya ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yuk kita nyanyikan lagi lagu ini. Begitu dengan sabarnya Tuhan mengajar kita, mendidik kita menjadi anak yang benar di matanya. Tidak ada Allah yang seperti Dia, yang penuh panjang sabar. Kita sering melukai hatinya, tapi Beliau tetap sabar mendidik kita. Karena kehendak Beliau adalah kita dihiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Lagi kita katakan, atas semua kejadian dalam hidup ini, sebenarnya Tuhan mau menghiasi hati kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lagi kita katakan kepada Tuhan, yo sama-sama. Engkau Tuhan menghiasi hatiku lewat peristiwa-peristiwa kehidupan. Sebenarnya itu Tuhan izinkan terjadi
sekalipun yang terjadi itu karena kesalahan kami, supaya kami belajar dari kesalahan kami di masa yang lalu. Sekalipun yang datang itu adalah baik, tapi kebaikan itu juga berasal dari Tuhan. Semuanya kejadian dalam hidup ini menghiasi hati kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk orang-orang yang mengkhianati. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi kau hiasi, yuk. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas kita semua, ya. Tuhan tidak pernah. Rancangan Tuhan selalu baik atas kita. Oke. Yang punya kerinduan, mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Dengan penuh semangat, sukacita. Sekalipun kita mute, tapi kita bisa dengar di rumah kita masing-masing waktu kita menaikkan lagu ini. Ya, itu kita sedang berbicara pada diri sendiri saat kata per kata itu keluar. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Sejak Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, kita mau kembali seperti itu, ya. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa.
Tuhan Yesus taat loh sama Bapa. Sampai beliau meninggal, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu karena ketaatannya kepada Bapa. Itu misinya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus benar-benar taat kepada Bapa. Jadi kita pun mau taat kepada Tuhan Yesus ya. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sungguh enaknya mengasihi Engkau Tuhan. Yuk kita nyanyi. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba. Sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kita mau katakan lagi ya kepada Tuhan sebagai komitmen kita. Kita tidak tahu kapan akhir hidup kita, tapi kita mau jadikan hari hidup kita berguna. Yo. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduan, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku,
sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya yang akan bawa doa untuk firman Tuhan, mohon kesediaan daripada ada Seli Marlina. Ada Kak, jangan gitu. Oh ya, benar. Oke, baik. Mari berdoa Kristianti. Ya, terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan yang Engkau berikan pada malam hari ini, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami kembali ibadah yang kedua kalinya. Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada berkumpul seluruh jemaat-Mu, ya di Tiongkok maupun dimanapun yang bergabung Tuhan di Zoom ini. Bapa yang baik, itu semua karena kasih dan kebaikan yang Engkau beri bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul pada malam hari ini. Tuhan Yesus, hingga dari awal dan pertengahan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, beri kami hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Sehingga Tuhan, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya. Berkati juga hamba-Mu, Kak Beni yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai Kak Beni dengan luar biasa, sehingga apapun yang dikatakan Kak Beni sesuai dengan kebenaran-Mu, dan dapat Tuhan Yesus menjadi rema dan tema di dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu ini Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, kita kembali lagi bertemu hari ini. Ya, tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan tentang menjadi manusia Allah. Dan hari ini pun saya akan sampaikan tentang menjadi manusia Allah. Ya. Menjadi manusia Allah merupakan rancangan Tuhan bagi setiap orang. Tetapi rancangan ini hanya bisa terjadi bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa sebagai juru selamat kita. Rancangan ini tidak semua orang akan mengalaminya. Hanya orang-orang tertentu saja bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhannya, juru selamatnya. Dengan sungguh-sungguh, hanya itulah orang-orang yang akan mengalami yang namanya menjadi manusia Allah. Bagi mereka yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya atau nggak percaya sungguh-sungguh, maka dia tidak akan mengalami yang namanya menjadi manusia Allah. Manusia Allah dengan manusia duniawi itu berbeda. Dua jenis manusia yang berbeda.
Kita mau menjadi manusia Allah. Loh Kak, saya ini kan manusia. Saya ini bukan Allah. Saya ini manusia ya manusia. Benar sekali. Tetapi Alkitab menuliskan bahwa Tuhan Allah kita merancangkan kita menjadi manusia Allah. Menjadi manusia Allah itu adalah menjadi seperti Allah adanya. Bukan kita Allah, tetapi seperti Allah adanya atau seperti Tuhan adanya. Perhatikan kata per kata saya, ya, supaya tidak salah dimengerti. Menjadi manusia Allah, kita menjadi sosok pribadi manusia, tetapi manusia Allah namanya. Manusia Allah berbeda dengan manusia duniawi. Manusia duniawi atau manusia jasmani berbeda dengan manusia rohani. Perhatikan, diingat boleh, dicatat boleh. Manusia rohani dan manusia jasmani berbeda. Manusia Allah dengan manusia duniawi itu berbeda. Dua jenis manusia memang sama-sama manusia, tetapi berbeda. Berbeda dalam hal keberadaan. Ya, masih agak-agak bingung, enggak apa-apa. Saya berdoa kalian tidak bingung. Tuhan kasih pengertian. Menjadi manusia Allah adalah sasaran atau kerinduan Tuhan. Targetnya kepada semua manusia. Itu kerinduannya Tuhan. Mengapa? Karena seluruh manusia di bumi ini semuanya menjadi manusia, bukan lagi manusia rohani, tapi manusia duniawi. Artinya apa? Manusia yang sudah terpengaruh oleh dosa perkataan iblis yang diikuti. Nah, akhirnya manusia tidak lagi manusia rohani, tetapi manusia duniawi. Adam dan Hawa dulu adalah makhluk yang sempurna, tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah. Tidak ada kejahatan pada Adam dan Hawa waktu itu, manusia yang pertama. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa suami istri ini, mereka itu makhluk rohani. Karena mereka lebih mengikuti perkataan iblis, mereka mentaati perkataan iblis, bukan perkataan Bapa di surga. Akhirnya mereka berdosa. Dulunya enggak berdosa, tidak ada cacat sedikit pun. Akhirnya mereka ada cacat, berdosa akhirnya mereka. Nah, ketika manusia itu berdosa, berarti suami istri ini ketika melahirkan anak, maka anaknya juga anak, disebut anak apa? Kan manusia juga, tetap manusia mereka. Tapi tetap akhirnya menjadi anak apa namanya? Papa mamanya pendosa, berarti anaknya? Boleh, ayo. Siapa yang mau jawab? Satu orang aja, cukup satu orang. Papa mamanya pendosa, mengikuti perkataan iblis awal. Pendosa. Iya, anaknya pun pendosa. Suami istri kan pendosa. Jadi dia lahir meneruskan generasi pendosa. Itulah kita. Jadi yang diwariskan itu adalah watak bapak kita, nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Jadi kita udah nggak sempurna lagi, udah cacat. Nah, kita kembali dirancangkan Tuhan untuk menjadi manusia Allah. Manusia Allah itu apa?
manusia Allah itu seperti Allah adanya, keberadaan itu. Yaitu seperti Adam dan Hawa dulu. Hidupnya seperti Tuhan. Kudus, suci, tidak ada marah, penuh cinta kasih, kekal adanya. Manusia dulu kekal adanya, nggak ada kematian dulu. Kematian ada setelah manusia berdosa. Adam dan Hawa dulu nggak ada, mereka tidak pernah mengalami kematian. Tidak ada sakit penyakit, air mata, penderitaan dulu nggak ada. Tidak ada kerja keras seperti kita sekarang, banting tulang, tapi masih ada kendala A, B, C, D, E, F, G, ya kan? Kalau dulu nggak ada. Semuanya tersedia. Nah, karena kesalahan manusia itu sendiri, dia berdosa, melenceng dari kehendak Allah. Akhirnya mereka pun, suami istri ini, sudah ternoda. Maka anaknya pun adalah anak yang ternoda juga. Nah, manusia Allah itu seperti Adam dan Hawa dulu. Itu manusia Allah, manusia rohani. Setelah jatuh dalam dosa, jadi manusia duniawi. Tidak lagi pikirannya, perasaannya, kehendaknya itu kepada Tuhan. Apa yang diingini Tuhan enggak lagi keinginan Adam dan Hawa. Apa yang dirasakan oleh Tuhan enggak lagi dirasakan oleh Adam dan Hawa seperti dulu. Kalau Tuhan dulu cinta akan kekudusan, Adam dan Hawa udah enggak cinta lagi akan kekudusan hidup. Dan itu terbukti. Sekarang ini, dari dulu sampai sekarang, manusia tidak suka kepada kekudusan hidup. Betul? Cenderung manusia itu suka mengotori dirinya, mencemari dirinya sendiri. Pergaulan bebas, ya saling menyakiti satu dengan yang lain. Itu bukan kehendak Allah karena sudah ternoda tadi. Keinginan manusia sudah bukan lagi keinginan Allah di dalam dirinya. Perasaan manusia sudah tumpul, bukan perasaan seperti Allah lagi, perasaan manusia. Perasaan manusia sudah lebih egois, mementingkan dirinya sendiri. Itulah manusia duniawi. Pikirannya hanya untuk dunia ini doang. Tidak lagi pikirannya tertuju kepada apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan inginkan. Itu hanya bisa dimiliki oleh manusia Allah. Kalau tidak menjadi manusia Allah, tidak akan bisa dimiliki siapapun dalam hidupnya. Maka dari itu penting Tuhan mengajarkan kita bahwa kita ini harus menjadi manusia Allah. Caranya bagaimana? Kita nggak ngerti cara menjadi manusia Allah itu bagaimana. How to become me and you a God's man. Bagaimana saya bisa menjadi manusia Allah itu? Kita nggak tahu. Manusia itu nggak ada tahu satu orang pun di bumi ini nggak ada yang tahu. Bagaimana caranya? God, bagaimana caranya Tuhan? Sedangkan engkau di sorga. Caranya bagaimana? Kan Tuhan kan kudus, suci. Sedangkan manusia penuh dosa, najis. Nggak bisa ketemu yang suci sama yang najis. Bagaimana nih Tuhan? Mau menjadi manusia Allah itu bagaimana? Manusia nggak paham. Satu orang pun nggak paham. Maka dari itu, beliau yang sempurna, yang suci dari sorga itu harus turun. Untuk memberitahukan, menyampaikan cara menjadi manusia Allah. Hebat nggak Tuhan kita itu? Penuh kasih nggak beliau? Gila. Kak Bini selalu bilang, gila, keren banget Tuhan. Luar biasa. Keren lah. Tidak ada kata-kata pujian yang lebih tinggi. Hanya berkata luar biasa. Beliau harus turun menyampaikan itu. Supaya umat manusia tahu how to become a God's man. Bagaimana menjadi manusia Allah.
Nah, Yesus turun menyampaikan itu melalui para rasulnya, para hamba-hambanya. Itulah yang kita sekarang pelajari bersama Alkitab. Yohanes pasal 1 ayat 13. Yohanes itu adalah nama murid Yesus, salah satunya. Jadi Yohanes ini murid Yesus tuliskan rahasia sorga yang manusia tidak mengerti dan belum mendengar sama sekali. Oleh karena itu, dari mana kita tahu kebenaran kalau kita nggak mau dengar firman dari hamba Tuhan? Kita harus dengar supaya kita tahu apa rahasia itu. Sehingga kita mendapatkan harta yang begitu berharga. Tidak semua orang mendapatkan apa yang kalian dapatkan saat ini. Tidak semua orang. Tidak semua manusia. Kita ini adalah orang-orang yang sangat spesial. Kita ini sangat precious banget. Sangat berharga sekali. Coba kalian renungkan, kalian itu orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Luar biasa. Tidak ada yang bisa kita bandingkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya. Makanya dulu waktu kisah para rasul dan orang-orang Kristen dulu, pertama-tama sejak zaman Yesus, mereka itu begitu mendapatkan rahasia Alkitab, firman Tuhan, mereka mati pun tidak apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang setia. Oke. Kita buka Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Manusia lahiriah atau manusia jasmania adalah kita semua yang lahir dari papa dan mama kita. Asal kita dari papa dan mama. Kita ini manusia jasmania secara lahiriah ini, kita ini wujudnya ini. Ya. Gitu. Karakter kita yang muncul, karakter Benny dan karakternya Clara itulah keberadaanmu sebagai manusia jasmani. Tapi manusia Allah itu manusia rohani. Manusia yang sama, sosok yang sama, pribadi yang sama. Tetapi tampilannya bukan lagi kepribadian Benny yang berkuasa atas saya, ya. Karena pribadi Benny itu adalah bagian dari karakternya papa saya dan mama saya, diturunkan. Seperti Kak Benny bilang tadi, Adam dan Hawa berdosa, disebut, jadi dia kan pendosa jadinya. Anaknya pun jadi disebut pendosa kita jadinya. Ya kan? Nah, watak kita pun turun dari papa kita, pendosa. Nah, itulah keberadaan diri kita. Misalkan kayak kemarin kita bercerita-cerita. Ya kan? Kalau saya dulu, Benny saya yang dulu, yang saya dapat warisan dari leluhur saya, Benny yang dulu, kalau disakiti, saya tenang orangnya, sangat tenang. Tapi di dalam ketenangan saya susun strategi yang jahat. Saya pasang perangkap, saya perangkap orang itu sehingga orang itu masuk ke perangkap saya. Saya tidak berkoar-koar, karena kalau berkoar-koar ketahuan strategi. Kak Benny itu orangnya diam, tenang, tapi mengerikan.
Tidak ada orang yang tahu. Saya mainnya diam-diam. Itu Beni. Sosok Beni yang sombong, arogan. Itu sosok Beni. Manusia jasmaniah saya. Oke? Karena saya dilahirkan secara jasmaniah oleh papa mama. Jadi gennya itu, DNA-nya itu dari papa dan mama turun ke saya. Saya ini darah dagingnya papa saya. Papa saya itu Sabar Tampu Bolon namanya. Jadi apa? Kepribadian papa saya turun ke saya. Saya ini darah dagingnya Sabar Tampu Bolon. Nah, karakter saya ini adalah kombinasi dari papa dan mama. Karena saya lahir dari mereka. Kalian pun demikian. Kalian itu DNA-nya papa dan mama. Jadi otomatis karakter kalian pun adalah seperti papa dan mama kalian. Boleh dicek. Ada enggak bagian dari karakter papa mama kalian turun ke kalian? Coba cek. Nah, karena kita lahir dari mereka secara jasmaniah. Itu namanya manusia jasmani. Nah, hari ini kita mau belajar manusia rohani, manusia Allah. Manusia Allah itu ada pada kita juga. Sosok yang sama. Tapi sudah berbeda jenisnya. Oke. Kita buka Yohanes pasal 1 ayat 13. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Ya. Siapa di sini percaya bahwa kita itu dilahirkan melalui papa dan mama? Kalian percaya nggak kalian tuh lahir dari papa mama? Atau ada di sini yang bayi tabung? Nggak ada yang bayi tabung ya? Ya, bayi tabung pun itu dari sperma pria juga. Tetap bersumbernya dari manusia juga. Diturunkan. Nah, manusia rohani atau manusia Allah berarti yang melahirkan kita siapa? Adalah Allah itu sendiri. Berarti kita perlu lahir 2 kali kita. Tapi lahirnya jangan samakan waktu kita lahir sama waktu proses kita lahir sejak semula kita bayi waktu itu. Bukan. Kalau Allah melahirkan kita nggak perlu pakai yang begitu. Bukan. Sudah berbeda cara. Nah, kelahiran daripada Tuhan Yesus itu ke kita, maksudnya kita dilahirkan oleh Allah, itu berbeda caranya. Itu cara Allah sendiri. Yang kita nggak mengerti caranya bagaimana, hanya Tuhan yang tahu. Tapi tiba-tiba kita sudah mengalaminya. Nah, itu luar biasanya. Loh, gimana itu, Kak? Aku nggak ngerti. Sama, Alkitab juga bilang kita tidak mengerti bagaimana Tuhan melahirkan kita kedua kalinya. Secara roh. Ini kita bersyukur hanya ada di Alkitab yang mengajarkan ini lahir 2 kali. Cuma Alkitab yang mengajarkan manusia lahir 2 kali. Pertama secara jasmani, yang kedua secara rohani. Yaitu Allah lah yang mengerjakannya di dalam kita orang percaya. Jadi Tuhan yang melahirkan kita secara spiritual. Yang disebut adalah lahir baru. Ya, lahir yang lama itu secara jasmani, lahir yang baru itu secara rohani. Secara jasmani yang diwariskan oleh dosa tadi. Dari nenek moyang, leluhur, dan sebagainya. Nah, sekarang Tuhan mau mengubah itu dengan cara apa? Kita dilahirkan kembali, lahir baru. Dengan cara Tuhan.
Nggak pakai hamil-hamilan ya. Nggak pakai hamil-hamilan. Oke, nggak pakai hamil-hamilan. Ya, sekali lagi saya ingatkan kita. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, teman kita yang Muslim, kok Tuhannya orang Kristen, lahir ke dunia, menjadi manusia, mosok Tuhan kok punya anak. Mereka tidak tahu Tuhan Yesus itu lahir tanpa benih. Namanya Tuhan. Nggak perlu benih, bisa nggak dia muncul? Bisa, namanya Tuhan. Beliau itu lahir dari Roh Kudus. Jadi bukan seperti kita melalui sperma, enggak. Namanya Tuhan. Enggak perlu sperma, dia bisa muncul kok, bisa jadi apapun. Nah, itu masuk akal. Ya, yuk kita lihat. Ini mana semua ini penduduk? Kok pada ketutup ini layar-layarnya? Ayat 13 saya baca. Ayat 12 dulu sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, di situ Yesus, perhatikan ya, lihat di layar handphone atau gadget Anda. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti kan manusia Allah kan, kita ini manusia. Tapi kita ini anak dia, anak beliau. Berarti kita ini manusia Allah kan? Kan kita anak Allah. Saya ini anak Pak Tampu Bolon. Saya manusia. Saya ini anak Pak Sabar Tampu Bolon. Maka saya ini berarti anak Tampu Bolon. Manusia anak Tampu Bolon. Nah, kita yang percaya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa. Kuasa di situ adalah hak. Kita diangkat menjadi anak Allah. Tolong di mute. Coba kita renungkan luar biasa firman Tuhan. Bayangkan kita ini yang menerima beliau Yesus itu tadi, kita terima dia dalam hidup kita. Kita percaya akan dia. Di situ kita menjadi anak-anaknya. Anak-anak Allah. Berarti beliau adalah Bapa kita. Anak-anak Allah, berarti kita ini manusia kan? Berarti kita manusia Allah di situ. Kita anaknya. Sosok boleh manusia. Tetapi yang di dalam ini loh. Status keberadaan kita bukan lagi manusia secara darah dan daging papa dan mama. Atau genetika darah kalian darah O atau B sesuai dengan darah mama dan papa atau kombinasi mereka. Bukan itu lagi sudah. Tetapi sudah secara roh. Kita dilahirkan oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anaknya. Pada saat kapan? Kita menerima Yesus. Percaya dalam diri kita. Bahwa dia adalah juru selamat kita. Tuhan kita. Kita di saat itu. Kita menjadi anak-anaknya. Di saat itu pula. Engkau dan saya. Disebut. Menjadi manusia Allah. Keren ya. Kita manusia Allah loh. Keren sekali. Ya. Tetapi itu masih menjadi anak Allah kecil, masih bayi. Pada saat kita pertama kali menerima Yesus dalam hidup kita, kita sudah menjadi anak-anak Allah, sudah menjadi manusia Allah, tetapi masih kecil, bayi rohani. Ya. Maka dari itu kita perlu untuk diberi makan firman Tuhan setiap hari. Ya, atau seringkali kita dengar firman Tuhan, kita makan firman Tuhan, terus kita makan. Itu sedang
kita sedang memberikan pertumbuhan bagi rohani kita. Akhirnya kita menjadi manusia Allah yang dewasa. Itu yang Tuhan mau. Kalau sudah menjadi manusia Allah yang dewasa, berarti kita menjadi manusia Allah yang terlihat jelas bahwa kita ini adalah anak Allah, manusia Allah yang jelas. Manusia Allah itu terlihat dari apanya? Dari karakternya. Karakter Yesus dalam dirinya, karakter Tuhan itu dalam dirinya. Bisa mengerti ya? Karakternya Yesus itu mewakili karakternya Allah Bapa. Jadi Yesus menunjukkan karakternya kepada umat manusia waktu itu. Untuk dicontoh, diikuti. Kalau kamu percaya kepadaku, lakukanlah apa yang kulakukan. Nah, ketika kita percaya kepada Dia, apa yang difirmankannya kita lakukan, disitulah kita menjadi anaknya, menjadi manusia Allah. Pertama kali. Kemudian kita harus bertumbuh dengan cara kita makan firman Tuhan. Dengan cara apa? Mendengar, konsumsi terus. Kita sedang memberikan pertumbuhan kepada roh kita. Kenapa orang yang bayi rohani, dia itu belum mencerminkan karakter Tuhan? Kenapa? Belum jelas. Karena masih bayi. Bayi kan masih polos. Bayi belum tahu dia tertarik kepada lawan jenisnya. Ada nggak di sini kalian lihat seorang bayi tertarik main mata kepada perempuan? Bayi laki-laki tertarik kepada bayi perempuan terus main mata. Ih cantiknya. Wih. Tidak ada kan? Dia belum mengerti. Makanya seorang Kristen, sekalipun dia dari kecilnya dia Kristen, tapi dia belum bisa melakukan firman. Belum tahu melakukan firman. Karena apa? Dia belum dilahirkan oleh Tuhan. Kalaupun sudah dilahirkan oleh Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia masih kecil, masih bayi yang harus diisi terus. Ketika anak bayi mulai bertumbuh, awalnya dia nggak bisa tata, menjadi bisa tata. Dia merangkak. Mulai dikasih makan sama orang tuanya, mulai bertumbuh dia bisa jalan. Mulai dia bertumbuh terus dikasih lagi makan. Mulai dia bisa berlari. Awalnya dia tidak tahu berbuat apa-apa. Dilihatlah karakter orang tuanya. Mama papanya sedang cuci piring. Dia mulai meniru karakter papa mamanya cuci piring. Pada waktu Ralesi cuci baju, dilihat anaknya ikut dia bantu cuci baju. Dia mulai tiru anak kecil ini. Bertumbuh terus. Semakin lama, waktu dia meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Tambah lama, tambah dewasa. Masuklah berbagai macam pengetahuan di pikirannya. Apa yang dilihat matanya mulai masuk di dalam jiwanya. Menjadi satu karakter dalam dirinya yang dia perbuat. Tetangganya dilihatnya pacaran, mulai dia penasaran. Pacaran itu bagaimana sih? Mulai dia mengerti rasa suka kepada lawan jenis. Beriringnya waktu, mulai dirinya terisi. Dia konsumsi terus. Pikirannya dikasih makan, jiwanya dikasih makan melalui keadaan di sekitarnya. Melalui orang tuanya. Mulai itu yang dikonsumsinya. Jadilah sebuah karakter dalam dirinya. Itulah sosok pribadinya yang sesungguhnya. Kitalah yang dimaksudkan itu. Jadi nggak heran mungkin kita seorang pemarah karena mama papa kita dulu pemarah. Kita menjadi orang yang kasar, mungkin papa mama kita dulu kasar. Kita menjadi orang yang sombong karena mungkin dulu papa mama kita atau kita ada di lingkungan orang-orang yang sombong, akhirnya kita terkontaminasi. Dulu kita kenapa kita menjadi orang yang mata duitan,
mungkin kita punya teman, punya keluarga, atau kita tinggal kepada keluarga atau orang tua yang juga mata duitan. Jadi itu yang kita terima. Maka itu menjadi karakter kita. Itulah manusia sosok kita yang sebenarnya. Nah, Tuhan mau mengubah itu. Melahirkan kita kembali. Dengan cara apa? Tuhan sendiri yang mengerjakannya. Yaitu ketika kita menerima Yesus dalam diri kita, disitulah kita menjadi manusia Allah pertama kali. Menjadi manusia rohani yang masih baik. Dan terus kita harus dikasih makan agar kita bertumbuh dewasa. Oke? Baik, pertanyaannya di sini masih ada nggak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Ada nggak di keluarga jemaat Tiongkok ini? Overseas ini? Ayo. Ada nggak? Semuanya percaya Tuhan Yesus nggak di sini? Percaya Tuhan Yesus ya? Yakin nggak bahwa Yesus itu juru selamat kalian? Yakin. Yakin. Yakin nggak apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu berasal dari Bapa, dari sorga, untuk kita? Yakin. 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 Nah, berarti Anda sudah masuk menjadi manusia Allah. Hanya saja terus masih bayi-bayi rohani lah. Dari mana kakak tahu saya ini masih bayi rohani? Ya tahulah. Dari mana? Ya dari karakternya, cara bicaranya, responnya. Kan dari situ masih terlihat yang perlu diisi. Kadang SMS-nya memaki, setelah ditegur, tidak memaki lagi isi SMS-nya. Tidak lama lagi, disinggung orang, masih lagi SMS, chattingan lagi yang enggak. Nah itu kan masih bayi, belum jelas. Iya kan? Kalau namanya bayi kan belum jelas karakternya. Atau masih anak kecil kan kita belum tahu karakter yang sesungguhnya dia. Itu kan belum ngerti kita. Nah, maka dari itu kita perlu belajar firman Tuhan. Sering-seringlah belajar firman Tuhan. Sering-sering baca tuh firman Tuhan. Sering-sering dengar firman Tuhan. Itu sama dengan kita sedang makan firman Tuhan. Memberi makan roh kita. Yuk, kita lihat di sini ayat 13. Tenang, mau selesai. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Ini maksudnya keturunan. Jadi kita yang menerima Yesus tadi dalam diri kita percaya kepada Dia, ya kita diperanakkan oleh Tuhan, kita dilahirkan oleh Tuhan. Kita nggak ngerti cara Tuhan melahirkan kita kembali itu nggak ngerti. Ya kita sudah langsung lahir kembali pertama kali. Nah untuk kita dewasanya ya melalui firman Tuhan dan didikannya Dia. Didikannya Dia lewat cara apa? Ya kejadian hidup kita. Engkau disakiti, engkau dicerca, engkau difitnah, perasaanmu dianiaya, engkau dilukai. Itulah caranya untuk kita didewasakan. Firman Tuhan sudah kita dengar. Misalkan sabar. Ya Tuhan menghadapkan kepada kita bagaimana menguji kesabaran. Supaya firman itu bekerja. Nah itu yang akan menjadikan kita dewasa. Ya ini ya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Ini maksudnya secara keturunan jasmani. Saya Tampu Bolon dilahirkan papa saya, Sabar. Ini saya ini secara darah dan daging, saya anaknya Pak Sabar Tampu Bolon. Secara darah dan daging. Tetapi secara roh saya ini anaknya Allah. Saya tidak tahu ada di antara kalian yang lahir tanpa papa, ya mungkin pisah papa mama sejak kecil, atau papa lari meninggalkan mama yang tidak bertanggung jawab, lalu engkau sakit hati, engkau kecewa, aku lahir tanpa papa, tidak bertanggung jawab. Ingat, itu cuma lahir secara darah dan daging jasmaniah. Tetapi kita ini sebenarnya adalah anak Allah secara roh.
Ya, baik. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Allah lah yang menginginkan. Saya akan menutup firman Tuhan hari ini. Anda dan saya adalah manusia Allah. Ingat, kalian itu manusia Allah. Kalau manusia Allah berkelakuan seperti manusia duniawi yang belum percaya kepada Tuhan, atau yang sudah Kristen, yang percaya Tuhan katanya, ya, tapi tidak mewujudkan bahwa dia ini anak Allah, yang lahir dari Allah, kita harus berbeda. Ingat, kita ini manusia Allah. Bukan manusia duniawi, tidak lagi kita melihat secara jasmani lagi, keturunan papa dan mama, enggak. Tapi lihatlah dirimu secara rohani. Ya, manusia Allah. Nah, caranya hanya mereka yang percaya kepada Yesus yang bisa mengalami kelahiran kembali itu. Yang bisa menjadi manusia Allah itu cuma satu cara. Menerima Yesus dalam dirinya sebagai Tuhan dia dan Juru Selamatnya. Cuma itu. Tapi jangan bangga, itu cuma tahap awal. Masih polos, perlu diisi. Belum tahu apa-apa. Jadi kita perlu diisi terus. Supaya kita ya saya bilang tadi, terisi terus, diisi. Lama-lama kita penuh dengan firman Tuhan, kehendak Allah itu penuh dalam diri kita. Nah, akhirnya yang tampil dalam diri kita itu adalah pribadi Allah itu. Beni tetap Beni, karakter Beni yang lama, yang lahir dari gen jasmani, diwariskan dosa-dosa, perbuatan jahat, dan sebagainya. Sudah, Allah melahirkan saya, melahirkan kembali menjadi lahir baru. Muncullah sosok Beni yang baru. Karena Allah sudah di dalam saya menyatu, karena aku udah terima dia dalam diriku. Saya udah menyatu dengan dia. Saya akhirnya menampilkan pribadinya di setiap langkah hidupku. Karena aku sudah menjadi manusia Allah. Karena aku sudah menyatu dengan dia. Sosok Beni tetap sama, tapi sudah sosok Beni di dalam Allah. Bukan lagi sosok Beni yang dulu. Oke. Saya itu atau kita semua, siapapun itu, termasuk saya lah, contohkan. Saya tidak bisa menjadi manusia yang seperti sekarang ini sebenarnya. Dulu saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Sakit, saya harus meronta, saya melawan, nggak bisa, sulit sekali. Dulu saya itu ditolak oleh banyak orang nggak terima saya apa adanya. Saya merasa tidak ada orang yang terima saya. Bahkan orang tua saya sendiri pun dulu sempat tidak mengakui saya anaknya, karena ya orang tua saya yang jadi berkat lah. Saya nggak dapat kasih sayang orang tua sebagaimana mestinya. Menurut saya secara jasmani. Lalu kemudian saya ini merasa minder karena sempat putus sekolah. Lalu kemudian hidup yang tidak benar. Ya kan? Saya disakiti, saya nggak mau harga diri saya turun, saya balas orang itu. Itulah Beni saya yang dulu. Sulit, susah sekali. Akhirnya Tuhan hadapkan ke saya itu orang-orang yang menjengkelkan, yang membuat hati saya tersinggung.
yang menganiaya perasaanku, yang menganiaya tubuhku pun. Kak Beni pernah loh dihajar orang, dipukul sampai berdarah-darah. Fisik saya dianiaya. Saya nggak ngerti kenapa saya dianiaya, dipukul sama orang itu, dihajar. Kak Beni bisa melawan, sangat bisa. Itu Beni saya yang dulu. Tapi yang tampil sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Beni yang baru. Sosok sama pribadinya. Tapi yang tampil sudah berbeda. Bukan sosok Beni yang lama, itu sudah tersingkirkan. Sosok Beni yang baru. Karena saya telah menyatu kepada Yesus, kepada Tuhan. Saya ini sudah menjadi manusia Allah. Bukan lagi dilihat secara jasmani dan rohani, keturunan papa saya Sabar Tampu Bolon. Tapi saya keturunan Allah, keturunan ilahi. Jadi wataknya, genetikanya, DNA-nya saya sama dengan Allah. Karena saya dilahirkan oleh Dia. Muncullah Beni yang baru. Saya sempat tadi katakan, begitu saya lahir di muka bumi, tetangga-tetangga saya berkata, sudah datang, sudah muncul Sabar Tampu Bolon yang baru. Begitu saya lahir, oe, para tetangga bilang, lahir, Pak Sabar Tampu Bolon. Oh, sudah muncul ya Sabar Tampu Bolon yang baru di bumi ini. Nah, sama dengan kita. Ketika kita dilahirkan oleh Allah tadi, kita menjadi manusia baru, menjadi manusia Allah. Telah muncul Allah-Allah yang baru, tanda kutip. Kita ini Allah-Allah yang baru di bumi. Karena kita anaknya. Allah-Allah yang baru itu adalah sama seperti Allah yang tadi. Karakternya Allah, kepribadiannya Allah, itu sudah ada dalam diri kita. Nah, telah muncul di muka bumi ini. Anda dan sayalah yang telah muncul itu. Sekian firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Bahwa kami ini adalah manusia Allah. Kami tidak lagi melihat diri kami secara garis keturunan darah dan daging menurut silsilah di mana kami dilahirkan atau dari siapa kami ini dilahirkan. Tetapi sekarang kami sudah beralih bahwa kami dilahirkan kembali oleh Tuhan secara roh. Tuhanlah yang mengerjakannya dalam diri kami. Kami menjadi manusia Allah pertama kali dilahirkan oleh Tuhan adalah saat ketika kami menerima Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal sebagai juru selamat kami yang Engkau utus. Kami percaya kepada setiap perkataannya. Di saat itulah kami menjadi anak-anak Allah, yaitu menjadi manusia Allah. Karena kami sudah menyatu dengan pribadi itu, menyatu dengan karakternya, menyatu dengan wataknya, dan genetika yang sama dengan Allah, yaitu genetika ilahi. Terima kasih kami menjadi manusia Allah, tidak lagi manusia secara jasmani yang diwariskan dosa ini dari nenek moyang kami atau dari lingkungan, dari siapa saja yang kami dapatkan pada waktu itu. Ketika kami menjadi manusia Allah pada tahap awal, kami masih menjadi manusia Allah yang bayi, yang terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Kami harus diisi terus lewat firman Allah. Diisi terus dengan firman Tuhan. Itu tandanya bahwa kami memberi makan terhadap roh kami ini. Sehingga kami terus bertumbuh dan mengalami satu perubahan dalam diri ini, yaitu perubahan pertumbuhan menjadi sosok yang dewasa rohani. Karena
bayi rohani belum tahu dia apa yang harus dilakukannya. Bayi rohani belum mendapatkan banyak pengetahuan atau informasi. Tetapi setelah dia dewasa, ada banyak informasi, ada banyak pengetahuan yang dia sudah lihat selama perjalanan hidupnya. Ketika dia sudah dewasa, dirinya terisi oleh berbagai macam hal yang ada di bumi ini. Sama pula, ketika kami sudah dewasa rohani, kami sudah mengerti apa yang harus kami lakukan dari pengalaman-pengalaman kami, firman-Mu yang sudah kami dengar. Maka orang yang dewasa itu tidak perlu diajari lagi. Dia sudah mengerti apa yang harus dilakukannya karena dia sudah dewasa. Kami mau sampai kepada tahap itu ya Bapa, menjadi manusia Allah yang dewasa. Kalau kami tahu bahwa mengasihi itu benar adanya, maka kami harus mengasihi. Kalau kami tahu bagaimana kami harus bermurah hati, suka menolong, suka memberi. Kalau itu kami tahu bahwa itu benar karakter yang Tuhan kehendaki, maka kami pun harus lakukan. Karena kami sudah dewasa dan kami sudah tahu bahwa itu hal yang benar. Kalau kami sudah dewasa, kami tidak perlu diajari bagaimana kami cuci piring, cuci baju, dan sebagainya. Karena kami sudah punya pengalaman, kami sudah pernah belajar akan hal itu. Sama pula ketika kami pernah disakiti, kami sudah belajar dari pribadi Yesus, kami sudah belajar dari hamba-Mu, dari para pendeta yang menjadi teladan. Ketika mereka disakiti, mereka tidak melawan. Kami sudah melihat teladan hidup mereka, maka tidak perlu lagi diajari. Kami cukup melihat teladan itu. Kami cukup mengikutinya, karena kami sudah dewasa. Kami tidak perlu lagi diajari soal itu. Karena kami sudah belajar dari semuanya itu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang hebat hari ini. Engkau sudah melahirkan kami kembali secara rohani. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami yang dulu mungkin lahir tanpa orang tua, lalu kami sakit hati, terbawa kecewa oleh keadaan hidup kami, tapi ternyata itu cuma lahir secara jasmani, darah dan daging. Tetapi kami harus sadar bahwa ternyata rancangan Tuhan datang ke bumi ini adalah untuk melahirkan kami kembali secara rohani. Sehingga kami sudah menjadi anak-anak Allah. Kami ini manusianya Allah. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Biarlah firman ini tertancap di hati dan pikiran kami. Bahwa kami adalah manusia Allah, bukan manusia duniawi lagi. Secara darah dan daging yang diturunkan, diwariskan watak orang tua kami yang gak benar atau lingkungan. Atau dari nenek moyang kami yang dulu. Tetapi sekarang kami sudah dibaharui. Sudah diturunkan watak ilahi. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan berdoa syafaat. Nanti yang berdoa syafaat, yang memimpin, Jenitan pernah mimpin doa enggak? Selalu ya? Pernah. Halo? Oke, Jenitan akan berdoa buat kita semuanya secara khusus, keluarga Jemaat Kristus Tiongkok atau overseas, ya luar negeri maksudnya. Ya, kita ini campur-campur. Jadi doakan kita keluarga Jemaat Kristus Tiongkok ini, doakan supaya kita memiliki kesatuan hati, ya kita rukun, penuh kasih mesra, saling mendukung satu dengan yang lain. Doakan juga saya sebagai hamba Tuhan yang melayani kalian, supaya saya terus bisa jadi teladan buat kalian, saya jadi berkat buat kalian, sehingga Anda semua
meniru apa yang saya bisa apa yang saya teladankan kepada kalian. Begitu. Terlebih Tuhan Yesus Kristus yang kita teladani. Ya, doakan kami pun perlu kalian doakan. Ya, kami juga manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tetapi kami tidak senang, kami tidak bermegah pada kekurangan itu, kami belajar dari kekurangan kami. Kami berjuang terus. Ya, doakan ya Jenitan. Ya, kemudian berdoa juga untuk setiap ibadah kita mengalami kehadiran Tuhan di persekutuan kita ini. Ya, mulai dari awal sampai akhir kita merasakan kehadiran Tuhan. Doakan. Dan kemudian setelah itu nanti yang berdoa untuk Ralesi, berdoa untuk COVID ini, supaya di mana COVID ini, kalau Tuhan berkenan, kita minta COVID ini segera berlalu. Tapi pun kalau tidak, kita minta perlindungan dari Tuhan, ataupun supaya anak-anak Tuhan diberikan kekuatan, karena mau bencana apapun kita nggak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Supaya kita tetap kuat. Ya, doakan orang-orang Kristen seluruh dunia supaya mereka tetap kuat menghadapi peristiwa-peristiwa ini ya. Oke. Dan mereka tidak mundur. Doa untuk seluruh orang Kristen. Dan kemudian ketiga, Andini berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia dan China, berdoa supaya Tuhan melawat. Dan banyak orang yang mengalami pertobatan atau pengenalan akan Tuhan. Doakan supaya pemerintahnya adil kepada setiap penduduknya. Doakan juga Amerika, jemaat Tuhan di sana, sekalipun kita belum bertatapan muka, supaya mereka juga tetap eksis, mereka tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Ya, itu Andini berdoa. Sudah, itu saja topik doanya. Nanti bergantian ya. Oke. Mulai dari Jenitan, selesai Jenitan langsung sambung kepada Ralesi, langsung sambung Andini. Nanti Kak Bini langsung tutup dalam doa dan doa berkat. Yuk, mari kita mulai berdoa syafaat. Mana Jenitan? Halo? Kita bersatu dan terima kasih ya Tuhan, kasih karunia-Mu, rahmat-Mu dan kebaikan karena kemurahan-Mu kami dapat bersatu hati, bersatu jiwa dan malam bersatu hati dan bersatu jiwa dan menyerahkan yang Bapak kami ya Bapak ke dalam tangan. Saya doa itu kami ya, bukan doa-doa yang sia-sia Pak. Saya doakan penuh dengan kuasa dan rahmat-Mu ya daripada-Mu ya Bapak. Sungguh pada malam hari kami bersatu hati, bersatu jiwa Bapak, menyerahkan ya Bapak, menyerahkan ibadah kami ya Bapak, ibadah di jemaat di Tiongkok Bapak, dan jemaat juga ya Bapak, kami menyerahkan ya kuasa, kami percaya kuasa Roh Kudus semua ada di tengah-tengah kami ya Bapak. Kami percaya-Mu yang sempurna menyertai kami ya Bapak. Tapi Tuhan-Mu ada di dalam setiap diri kami ya Bapak. Kami juga percaya ya Bapak. Kami percaya kami akan bertumbuh ya Bapak. Tumbuh sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu di dalamnya ya Bapak. Kita percaya Bapak bahwasanya Bapak Roh Kudus akan bekerja hidup kami ya Bapak. Kami juga percaya Bapak, apapun di dalam diri kami, Kamu jadi Engkau ya Bapak ya, terus membentuk kami ya, menjadi karakter serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapak. Kami mau rindu ya Bapak. Kami rindu menjadi seperti Engkau ya Bapak. Biar kami menjadi berkat
berkat di mana Engkau tempatkan ya Bapak, di mana setiap diri kami ya Bapak, kami dapat memberitakan kebenaran-Mu, di mana diri kami dapat memberitakan setiap kasih-Mu ya Bapak. Pakailah kami ya Bapak sebagai Bapak, kami rindu ya Bapak, Engkau pakai ya Bapak, supaya apa yang menjadi kehendak-Mu di dalamnya ya Bapak. Kami juga rindu untuk melihat ya Bapak setiap jiwa-jiwa ya Bapak, itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga rindu ya Bapak, kami juga berdoa ya setiap ibadah kami ya Bapak, ibadah di mana kuasa Roh Kudus semua ada ya Bapak, ada di dalam kami ya Bapak. Dan setiap kami berdoa, setiap kami bernyanyi, setiap kami memuji, kami merasakan akan hadirat-Mu ya Bapak. Biar kuasa Roh Kudus ya Bapak yang membawa kami semakin lebih dalam di dalam Engkau, semakin mengerti setiap jalan-jalan-Mu ya Bapak. Kami rindu ya Bapak, rindu ya Bapak. Kami tidak mau setiap doa-doa kami doa dan sia, kami mau setiap kami memuji, menyembah, kami merasakan akan hadirat-Mu ya Bapak. Sungguh kami mau juga ya Bapak, apapun itu ya, apapun ya Bapak, biar kuasa Roh Kudus yang membentuk kami Bapak. Berkati di setiap diri kami ya Bapak, akan roh kesatuan ya Bapak, roh kesatuan ya Bapak. Bapak, ketika kami yang tidak kami inginkan ya Bapak, semakin dekat di dalam Engkau ya Bapak. Sungguh biar kami menjadi teladan seperti Engkau Bapak yang teladan ya Bapak. Sungguh kami ingin menjadi Bapak yang Engkau inginkan ya Bapak. Bukan kami ya Bapak. Jangan kami yang tidak Kau hendaki ya Bapak. Bukankah kami lebih lagi ya Bapak untuk mengenal lebih lagi pikiran jalan ya Bapak. Wajib kami Bapak untuk mencintai setiap kebenaran firman-Mu ya Bapak. Biar kebenaran firman-Mu itu ya Bapak yang akan membentuk kami semakin bertumbuh dewasa lagi di dalam Engkau ya Bapak. Sungguh kami syukur ya Bapak. Kau menaruhkan ya Bapak, menaruhkan Kak Beni di dalam kehidupan kami ya Bapak, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Untuk kami bersyukur ya Bapak. Kami semua pada malam hari kami bersatu hati dan berdoa ya Bapak. Kiranya tidak kuasa-Mu, penyertaan-Mu sentiasa bersama dengan dia. Iya ya Bapak. Bahwa dia semakin lebih dan lebih lagi ya Bapak. Rindu dia ya Bapak. Jaga jagalah Kak Beni dan keluarganya ya Bapak. Jadikan pelayanan dia semakin lebih lagi ya Bapak. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak. Berkati kami juga ya Bapak. Kedamaian datang daripada-Mu ya Bapak. Kedamaian datang padamu ya Bapak. Jauhkan kami dari pertengkaran. Jauhkan kami ya Bapak. Dan segala yang tidak kami inginkan Bapak. Kesatuan di dalam diri kami ya Bapak. Diri kami ya Bapak, kesatuan, hanya satu hati, satu jiwa, satu roh ya Bapak. Tuhan ya Bapak. Kami mau setiap kami berdoa, di mana kami bisa merasakan hati. Kami tidak mau berdoa dan memuji, tidak merasakan apapun daripada-Mu. Kami merasakan ya Bapak. Biar setiap roh kami, jiwa kami, apapun dalam di dalam hadirat-Mu ya Bapak. Inginkan kami rindukan ya Bapak. Setiap diri kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau ya Bapak. Kami tidak mau anak gampangan ya Bapak. Kami mau apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapak. Kami tahu ya ketika kami tidak berjalan, tapi kami tahu Tuhan Allah Bapak kami yang tidak akan pernah melepaskan kami ya Bapak. Kami percaya kasih-Mu tidak akan kasih-Mu itu sentiasa bersama kami. Walaupun kami bandel, walaupun tidak mendengar apapun itu, tapi Engkau Tuhan Allah Bapak kami yang tidak akan pernah menyerah ya Bapak. Ya Bapak, jaga ya setiap ibadah kami ya Bapak. Jaga ya Kau benteng yang Kau panggil, Kau bertutup bungkus sembilan kuasa darah-Mu dan penjagaan para malaikat-Mu ya Bapak. Dan acara itu, setiap acara diadakan, Engkau yang berkuasa, tidak apapun yang bergetar. Percaya ya dan amin ya Bapak. Ya dan amin ya Bapak.
Kami juga percaya setiap jiwa yang ada di dalam jiwa yang bukan anak-anak gampang, tapi jiwa yang makin bertumbuh di dalamnya, penuh dengan api yang selalu berkobar, pernah padam ya Bapak. Kami juga percaya jiwa itu tidak akan pernah menyerah, Bapak. Tapi jiwa yang datang yang penuh dengan roh keberanian, selalu mempunyai iman kuat di dalam, selalu berjalan, selalu apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ya. Kami juga percaya setiap jiwa yang ada di dalam ibadah ini ya Bapak. Ada jiwa yang akan memenangkan setiap jiwa-jiwa yang berpercaya akan percaya di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Dan kami juga percaya juga setiap jiwa-jiwa yang datang di dalam ibadah ini ya, akan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan ya Bapak. Kami juga percaya setiap jiwa-jiwa yang datang di dalam ibadah ini ya akan dimenangkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kami juga percaya setiap apapun itu, setiap pergumulan apapun itu yang datang di dalam ibadah ini, mereka akan pulang dengan penuh dengan kemenangannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Pak. Ya, syukur dan Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat gimana situasi sehari ini Tuhan. Pandemi COVID ya Tuhan sedang melanda seluruh dunia ya Tuhan, bangsa-bangsa ya Bapa. Bapakku yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan, kami tahu Tuhan setiap masalah yang ada, setiap Tuhan Yesus bencana yang ada, Engkau punya maksud lain Tuhan atas semuanya Tuhan. Di mana firman-Mu berkata Tuhan bahwasanya dunia ini Tuhan bukan semakin membaik tetapi semakin memburuk ya Tuhan. Tapi biarlah kami anak-anak-Mu tetap teguh, tetap kuat, apapun yang terjadi Tuhan atas dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, biarlah kasih-Mu yang selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat COVID ini ya Tuhan, kami boleh merenung Tuhan, kami boleh semakin dekat lagi kepadamu, kami boleh Tuhan Yesus duduk di bawah kaki-Mu, kami boleh Tuhan Yesus semakin lagi Tuhan, bersekutu intim lagi dengan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus lewat pandemi ini Tuhan, kami boleh banyak belajar ya Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan, kami harus patuh kepada siapapun ya Tuhan, termasuk pemimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti semua protokol kesehatan Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak tahu Tuhan kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kami percaya Tuhan semuanya akan indah pada waktunya Engkau sediakan Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua anak-anak-Mu, mungkin gara-gara pandemi ini Tuhan, mungkin akibat pandemi Tuhan banyak yang ekonominya merosot, pekerjaannya mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau apapun ya Tuhan Yesus, Engkau yang berkati, Engkau cukupkan segala kebutuhan, segala biaya anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami akan percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan anak-Mu Tuhan terlantar Tuhan, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan biaya kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya setiap negara-negara Tuhan yang Tuhan Yesus sekarang Tuhan boleh menciptakan vaksin-vaksin yang ada ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, biarlah usaha mereka boleh berhasil hanya dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan, pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan. Biarlah lewat vaksin itu ya Tuhan, kekebalan tubuh kami boleh semakin meningkat lagi Tuhan. Kau berkati semua dokter, Kau berkati tim medis, Kau berkati tim sains Tuhan, sehingga mereka boleh menciptakan vaksin itu dengan baik dan benar Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau firman-Mu berkata Tuhan, setiap usaha manusia Engkau akan buat berhasil hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati semua tim para dokter ini Tuhan boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan, pandemi ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang terjadi, biarlah kapanpun keadaan normal Tuhan atau bagaimanapun nanti Tuhan, biarlah kami tetap berpegang teguh kepadamu. Kami tidak terpengaruh dengan keburukan dunia ini, kami tidak terpengaruh dengan
oh tipu daya dengan apapun masalah yang terjadi Tuhan. Kami mau bangkit terus, kami mau tetap teguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, oh lewat pandemi ini Tuhan kami boleh banyak belajar, kami terus bersekutu denganmu, kami terus membela setiap bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul lagi Bapa untuk mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah urapan-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan sehingga kami boleh bertumbuh bersama Bapa. Bapa, Andini menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana saat ini Tuhan melihat Indonesia penuh dengan kehancuran, penuh dengan pertengkaran, perkelahian Tuhan, ada bencana-bencana alam yang terjadi Tuhan, di mana banyak rakyat yang menindas sesama sesama rakyat Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan lawat setiap anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan, supaya mereka boleh memakai untuk menarik jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Bapa. Andini menyerahkan pemimpin negara kami Tuhan, kiranya Tuhan boleh beri hikmat luar biasa atas hidup pemimpin negara kami, terutama buat Pak Joko Widodo Tuhan, kiranya Tuhan beri hikmat yang luar biasa atas hidupnya Bapa, supaya boleh memimpin negara kami dengan benar Tuhan. Biarlah setiap rakyat-rakyat boleh memberi hormat kepada beliau Tuhan, di mana kami melihat banyak sekali rakyat yang tidak suka kepada pemimpin kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberi hati kepada mereka supaya mereka taat setiap apa yang pemerintah sampaikan Tuhan. Mereka mau mendengar Bapa. Di mana saat ini juga Indonesia ada di masa COVID. Tuhan kiranya rakyat Tuhan kiranya boleh mendengar apa yang pemimpin sampaikan Tuhan. Tuhan berkati pemimpin kami di Indonesia dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, lawati Indonesia kami Bapa. Biarlah hujan pertobatan terjadi atas Indonesia kami Tuhan. Kami sangat mengharapkan itu semua Bapa, lawatan terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberi hikmat-hikmat untuk anak-anak-Mu yang ada di Indonesia Bapa, supaya mencari Engkau lebih lagi Tuhan. Biar lewat semua bencana alam, di mana juga pesawat Sriwijaya Air jatuh Tuhan, ada banjir, bencana alam, di mana-mana Tuhan ada bencana alam. Kini sudah waktunya Tuhan kami boleh mencari wajah-Mu Bapa. Di masa dulu Tuhan sudah memberitahu kami untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kiranya semakin hari kami boleh bertumbuh untuk mencari Bapa. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah hujan pertobatan terjadi. Biarlah hujan pertobatan terjadi atas Indonesia Bapa. Biarlah orang-orang semakin ramai-ramai berduyung-duyung datang kepada Engkau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia penuh dengan sukacita di dalam Engkau Bapa. Kami sangat mengharapkan itu semua. Biarlah mereka mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah mereka mencari kelegaan di dalam tangan-Mu Bapa, karena semuanya ada di dalam tangan-Mu, di dalam Engkau, di dalam naungan Engkau, karena perlindungan atas kami juga di dalam Engkau Bapa. Kami tidak bisa mencari perlindungan di tempat lain selain daripada Engkau. Kami tidak bisa menghindari setiap bencana-bencana yang terjadi Tuhan, karena bencana yang terjadi memang sudah waktunya, memang sudah akan terjadi Tuhan, karena akan terjadi kesudahan Bapa. Kami menyerahkan seluruh Indonesia ke dalam tangan-Mu, menyerahkan Cina ke dalam tangan-Mu, menyerahkan Amerika ke dalam tangan-Mu. Kami sangat rindu, biarlah kami semua bertumbuh Tuhan, sehingga kami boleh bergabung kepada teman-teman kami yang ada di Amerika juga Tuhan, di Cina. Boleh Tuhan lawat kami semua Bapa untuk bersatu hati mencari Engkau Bapa, supaya kami boleh bertumbuh bersama-sama Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah setiap negara kami, negara Indonesia, Cina,
Dimanapun berada Tuhan kami, boleh Engkau lawat kami Tuhan untuk mencari wajah-Mu Bapa. Pakai setiap kami yang ada di Cina, di Amerika, di Indonesia, anak-anak-Mu Bapa, supaya membawa perdamaian, supaya Tuhan pakai kami, lawat kami, biarlah pimpinan Roh Kudus atas hidup kami boleh menarik jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena firman-Mu sendiri yang berbicara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi di sini Tuhan, Engkau melihat yang Tuhan inginkan bukanlah kami fokus kepada berkat-Mu Bapa, tapi Tuhan ingin kami fokus kepada kerajaan dan kebenaran-Mu Bapa. Biarlah kami semakin mencari kerajaan-Mu Tuhan lewat firman yang disampaikan Tuhan. Kami boleh bertumbuh bersama, bersatu hati, mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa untuk mendoakan sidang gembala kami Tuhan, di mana beliau menyampaikan setiap firman-Mu, penyambung lidah-Mu Bapa. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah kesehatan, umur panjang. Kiranya Tuhan berkati hidup gembala sidang kami Tuhan. Kami menganggapnya gembala sidang karena dia menyampaikan firman-Mu, menyampaikan suara-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan beri kami hikmat, kepintaran, kecerdasan, kepekaan, daya ingat yang kuat, supaya setiap firman yang kami dengar Tuhan kami ingat, dan itu tertanam dalam hati kami, supaya kami bertumbuh, berbuah lebat, dan segar di dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, di mana saat ini ada COVID Tuhan, di mana-mana kiranya Tuhan beri kami kesehatan, biarlah bala tentara surgawi-Mu menjaga setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada Bapa. Biarlah perlindungan atas kami Tuhan ada di dalam Engkau Bapa. Kami mencari wajah-Mu Tuhan bersama-sama, kiranya Tuhan tancapkan firman dalam hati kami, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan Andini juga menyerahkan Ibu Gembala kami Tuhan, di mana saat ini dia merasakan tidak enak badan Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri kesehatan yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan setiap jemaat ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang sudah selesai kami adakan pada malam hari ini. Bapa, yang terbaik turun atas seluruh jemaat-Mu. Aku mau muliakan seluruh jemaat-Mu di dalam firman-Mu. Bawa mereka dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Sama-sama kami hidup, nanti bertemu dengan Engkau di sorga nanti. Kami semuanya masuk sorga, tidak ada yang tertinggal. Tuhan Yesus, aku merindukan para suami mereka ini. Juga tidak ada yang tertinggal satupun. Perhitungkan iman para istri-istri ini Tuhan. Perhitungkan iman mereka. Firman-Mu berkata bahwa para suami dapat dikuduskan oleh istri mereka yang percaya kepadamu. Jadi suami mereka ikut dikuduskan malam hari ini. Kalau Engkau datang malam hari ini kedua kalinya, jika Engkau datang, mereka pun turut terangkat. Mereka pun turut ikut bersama dengan Engkau. Anak-anak mereka Tuhan, pelihara. Peluk kami semuanya Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami akan hilang. Kami akan jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, genggam kami. Bapa, sebagaimana Engkau menjadi satu dengan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, demikian pula kami menjadi satu dengan Engkau. Tubuh Kristus ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Mereka ini adalah milik-Mu.
Bapa, lakukanlah yang Bapa mau untuk anak-anak-Mu ini. Hamba ini hanyalah sebagai hamba-Mu yang melakukan tugas-Mu. Aku sangat menghormati Engkau. Aku mau memberi yang terbaik, apa yang bisa ku beri untuk-Mu ya Bapa, dan untuk jemaat. Tuhan Yesus, berkati semua jemaat. Tuhan, mereka yang hadir hari ini akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dengan manusia duniawi. Cara berpikir mereka, konsep berpikir mereka tidak akan sama. Aku mau anak-anak mereka juga dilahirkan para ibu-ibu ini, anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka latih, mereka didik, supaya anak-anak mereka manis di mata-Mu dan manis di hadapan orang-orang. Lalu anak-anak mereka menjadi anak-anak kesayangan Tuhan dan menjadi anak-anak kesayangan banyak orang. Karena ada cerminan ilahi yang turun dari kelakuan orang tuanya yang mereka bisa contoh. Tolong para ibu-ibu ini Tuhan. Tambah-tambahkan pengalaman buat mereka. Ini doaku di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang hadir yang sudah lama kami rindukan. Terima kasih untuk Cece Yuli, terima kasih untuk Vero dan yang lainnya. Terima kasih untuk Jenitan yang baru bergabung dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami semua ini keluarga di dalam Engkau. Berkat-Mu pun turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu, kita terima berkat. Anugerah daripada Allah Bapa di sorga terus ada mengalir atasmu. Dan cinta Yesus Kristus tidak pernah usang bagi kita semuanya. Yang terus mendampingi kita, menyertai kita dalam segala situasi. Serta persekutuan daripada Roh Kudus-Nya yang diutusnya untuk kita semua orang percaya, yang tidak dibiarkannya kita sebagai yatim piatu di bumi ini. Dan Roh Kudus-Nya pula yang memimpin kita kepada kebenaran-Nya yang sempurna. Sampai menuju kepada kesempurnaan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, usaha, ternakmu. Semua yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Dan karena engkau takut akan Tuhan. Wajahnya menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Dan wajahnya dihadapkan kepadamu dan diberikannya damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Mana ini? Gambar-gambarnya baru bisa kelihatan?